Waqala ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi dan kita bersyukur hari ini pada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita, menghidupkan kita dari mati yang sementara sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Makanya tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda jiwa kita pagi ini dalam keadaan baik. Karena barang siapa yang bangun pagi-pagi, kemudian dia wudu, kemudian dia sholat ke masjid, maka jiwanya dalam keadaan baik. Nah, begitu sebaliknya saudara yang mulia. Dan siapa bangun pagi-pagi, kemudian dia lupa baca doa, tidak wudu, tidak sholat, maka jiwanya dalam keadaan buruk. Jadi alhamdulillah kita diberikan taufik hidayah oleh Subhanahu wa taala, bisa sholat berjamaah dan jiwa kita dalam keadaan baik. Nah, tanda-tandanya apa? Nanti sholat zuhur gampang ini Pak, Ibu. Kalau sudah jiwanya sudah baik, maka nanti untuk sholat zuhur tepat waktu gampang. Sholat asar juga begitu. Kemudian maghribnya misalnya 5 waktu, bisa dilakukan. Ditambah dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya. Ya, karena awalnya sudah baik. Nah, Bapak, Ibu dan yang Allah Subhanahu wa taala, jadi sungguhnya yang kumpulkan kita di tempat yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu yang ciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka kita bersyukur, ya, tanda-tanda Allah masih ingat dengan kita, sehingga kita dikumpulkan di rumahnya ini. Dan harus kita ketahui bahwa Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan kita ini di dunia ini sementara. Nah, kita ini diciptakan bukan untuk hidup di dunia, tapi untuk kehidupan di akhirat. Di sana Allah tempatkan sebaik-baik tempat, nikmat di sana, di surga. Cuman kadang-kadang kita lupa, mau tempat yang enak di sana, maunya di dunia, senang-senang di dunia. Padahal sebentar, sudah meninggal baru repot. Ya Allah, bangunkan saya kembali, kembalikan saya ke dunia untuk beramal soleh. Semua manusia gitu Pak. Maka tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Maka bagaimana sudah mulia agar kita bahagia di dunia sementara ini, di akhirat selamanya, maka kita harus yakin bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah memutuskan Pak, kebahagiaan kita ini ada di agama. Jadi kebahagiaan kita ada di agama. Ini sudah keputusan Allah. Ikan lo ciptakan di air, burung di alam bebas, cacing di tanah, sudah ada ketetapan masing-masing. Nah, kalau kita ini di agama, maka hari ini sudah mulai ketika hidup di dunia ini, kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama kita usahakan adalah agama kita. Bagaimana agar sempurna? Nah, baru Allah berikan kebahagiaan. Siapa saja, laki-laki maupun perempuan, kalau dia beriman, beramal soleh, maka pasti dan pasti Allah berikan kehidupan yang bahagia. Hayatan thayyibah, yang thayyib. Nah, kehidupan ini nggak ada di dunia, nanti di akhirat Pak. Baru kehidupan yang thayyib itu di sana. Aslinya kehidupan. Bapak-bapak di sini mungkin yang sudah tua umurnya, nanti di sana jadi muda semua. Seumur Nabi Isa alaihissalam. Ibu-ibu yang sudah tua juga, bapak-bapak sudah kakek-kakek, wajahnya sudah jelek. Kalau masuk surga nanti jadi ganteng semua Pak. Ibu-ibu jadi bidadari nanti. Maka ibu syaratnya supaya ibu jadi bidadari di surga nanti, maka dorong suaminya tuh supaya keluar untuk sholat berjamaah. Didorong suaminya. Nanti ibu jadi ratunya bidadari. Nah, cantik semua nanti. Suara kita seperti suara Nabi Daud. Orang yang cacat di dunia ini, saudara melihat, nanti kalau masuk surga sempurna jasadnya. Ganteng-ganteng semua. Nabi Yusuf bagaimana gantengnya. Wanita melihat sampai teriris-iris tangannya. Tapi nanti Bapak, Masya Allah, di surga nanti di sana ada pasar Jumat namanya. Itu kalau yang laki-laki ke pasar, maka tiba-tiba di pasar itu berhembus wangi angin. Maka orang-orang di pasar itu Pak, wajahnya semakin ganteng.
Nanti pulang ke rumah, maka istrinya kaget. Tambah ganteng suami saya. Seperti ini kehidupan di surga. Maka pikirkan hari-hari bagaimana tujuan kita ke sana supaya kita selamat. Nah, kalau kita masih ada pikir-pikir bahagia dengan harta, pangkat, jabatan, itu bohong, Pak. Itu perangkap setan. Maka dibuang, Pak, dalam hati kita. Dalam otak kita dibuang, nggak ada. Bohong. Allah tidak letakkan dalam pangkat, jabatan, harta. Bohong, tidak ada. Ini tipu-tipu saja, ini fitnah dunia. Contohnya sudah jelas. Fir'aun, jabatannya tinggi, pasukannya banyak. Karena dia tidak taat, maka Allah azab. Ini jelas, Pak. Maksudnya supaya kita jangan ikut Fir'aun. Korun begitu juga. Hartanya banyak, dia tidak mau taat pada Allah. Maka Allah binasakan dalam tanah. Jadi hartanya sudah jelas tidak bikin bahagia, justru bikin laknat Allah. Semua. Nah, maka saudara yang mulia, sampai Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menunda sholat, tidak beribadah gara-gara urusan jabatan, nah kalau mati dia nanti bersama Fir'aun dikelompokkan. Yang orang sibuk dengan harta, dia lupa meninggalkan sholat, meninggalkan perintah Allah, maka nanti dibangkitkan bersama Korun. Jadi kan, nah, jangan sampai kita sholat terhalangi dengan perkara dunia. Maka sholat yang cara Nabi 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, udah selamat, Pak, ini. Ini pertama, supaya kita yakin pada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita pada untuk kita semua. Rezeki datang dari Allah, suasana keadaan datang dari Allah. Dan kita yakin kepada Muhammad Rasulullah. Semua hidup kita kalau tidak ikut cara Nabi, maka gagal. Nah, jadi yakin kepada Muhammad Rasulullah. Nah, maka belajar, Pak, bagaimana kehidupan sunnah-sunnah Nabi. Kita harus belajar nih. Karena sudah ada jaminan untuk masuk surga dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan kemudian juga sering mulia, jadi setelah kita yakin pada Allah, yakin pada Muhammad utusan Allah, maka jaga sholat. 5 waktu, tepat waktu berjamaah di masjid. Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka sholat kita akan menolong kita. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian setelah jaga sholat, maka kita penting menuntut ilmu. Diwajibkan untuk kita menuntut ilmu supaya, Pak, amal-amal kita, zikir kita, baca Quran kita, sholat kita akan meningkat karena ilmu kita bertambah. Terus bagaimana caranya? Kita kan punya keluarga, punya kerjaan, mau mondok nggak bisa. Nah, maka Rasulullah SAW ini mewariskan masjid. Nah, masjid itu jadikan gudangnya ilmu. Maka dibacakan kitab-kitab di sini. Kitab fadilah sedekah, kitab fadilah amal, kitab hadis-hadis pilihan. Ini supaya kita ini bertambah ilmu tiap hari. Maka Bapak gantian nanti baca di sini. Satu hadis. Sehingga Bapak menambah ilmunya tiap hari. Kalau sebulan 30 hadis Bapak dengar, maka pasti nanti Allah berikan 1 hadis mungkin, 2 hadis mungkin dalam sebulan, Bapak mudah mengamalkan. Nah, ini salah satu bagaimana agar kewajiban kita menuntut ilmu kita gugurkan dengan tiap hari mendengar majelis taklim. Nah, kemudian di rumah juga dibuat. Dengan keluarga di rumah, buat juga majelis ilmu. Bacakan hadis-hadis, bukunya sudah disiapkan oleh seorang ulama yang pakarnya bagaimana sirah nabawiyah, sehingga memilih hadis-hadis yang dahulu disampaikan oleh Nabi ketika di awal-awal perkembangan Islam. Nah, maka tinggal dibacakan, Pak. Dan kemudian Bapak juga pentingnya meluangkan waktu untuk berzikir. Ini jangan sampai ditinggalkan ini, Pak. Kita menuju surga bagaimana? Kapan diwaktukan zikir yang dianjurkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu pagi dan petang. Pada zikir pada asar, pada subuh. Diusahakan, Pak. Kita banyak dosa, kesempatan untuk istighfar, astagfirullahaladzim, tiap pada subuh, pada maghrib, pada asar. Kemudian kita bersalawat pada Nabi. Kemudian kita tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Luangkan waktu, Pak. Cukup latihannya istighfar 100 kali 1 putaran tasbih. Kalau pakai tasbih. Salawat 100 kali pada subuh, pada asar. Dan tasbihat 100 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini amalan dasar ini, Pak.
Di surga sedang beliau, malaikat Allah perintahkan untuk membangun istana kita di surga. Maka yang lain membangun, ada yang bangkrut. Tanya, hei, kamu kenapa nggak bangun lagi di surga? Istana kamu kok nggak dibangun? Ini kata bahan bakunya belum dikirim, Mbak. Loh, kok belum dikirim ya? Iya, nih punya si Fulan. Tapi si Fulan hari ini sudah tidak berzikir lagi, tidak beramal soleh lagi, sehingga bahan baku istana kita di surga berhenti, Pak. Nah, di zikir pagi petang nih bahan bakunya istana kita di surga. Sedekah kita, semua amal soleh kita nih akan menjadi bahan baku istana kita di surga. Nah, Bapak dipikirkan nih, Pak. Bahwa sebenarnya saya sedang membangun istana di surga. Apa bahan bakunya? Kirimin terus, Pak. Zikirnya, taklimnya, sholatnya, ini akan menjadi bahan baku istana kita di surga. Kalau kita nggak kirim ke sana, amalan-amalan surganya belum jadi, Pak. Istana kita belum jadi, bahkan nggak punya. Gitu. Nah, selalu Pak ya. Jadi kita luangkan waktu pada subuh dan pada asar untuk berzikir. Ini ayat-ayatnya, hadis-hadisnya banyak, Pak, untuk menekankan supaya pentingnya zikir pagi petang. Maksudnya apa? Ini bangunan bahan baku istana kita di surga. Nah, kalau nggak berpikir begitu, males nanti, Pak. Ini pasti terjadi. Dan kemudian kita sama muslim harus saling memuliakan. Saudara kita ketemu, assalamualaikum, senyum, Pak. Sedekah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau kita tahu tetangga kita, mungkin dia agak kesempitan hidupnya, kita bantu. Janda-janda, yatim, kita ada rezeki, kita bantu. Ini salah satu amalan ahli surga. Kita datang silaturahmi dengan orang-orang sudah tua di sini, keadaan bagaimana tangga kita. Kalau kita ada kelebihan rezeki, kita kirim. Ibu-ibu yang suka masak, masakin, kirim untuk tetangganya. Seperti itu. Ini amalan ahli surga, silaturahmi. Amalan ahli surga. Nanti di surga nggak ada sholat lagi, puasa nggak ada lagi. Tapi silaturahmi akan ada. Sebarkan salam semua. Nah, maka kita sering sebarkan salam kepada saudara kita. Baik yang kenal maupun tidak kenal. Assalamualaikum, assalamualaikum, senyum. Itu silaturahmi ke rumahnya. Dan kemudian, agar agama sempurna dalam diri kita, maka setiap beramal kita luruskan niat. Supaya ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai beramal karena si Fulan, karena apa? Ini godaan setan. Maka luruskan, saya beramal semata-mata karena Engkau ya Allah. Maka apa setelah beramal? Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sudah beramal Pak. Kemudian ucapkan la haula wala quwata illa billah. Saya bisa sholat, bisa sedekah, bisa haji, bisa ini karena Allah. Maka setan bingung goda Pak. Ternyata dia tahu nih, amalan dia karena Allah. Nah kalau enggak setan nyerang terus tuh Pak. Akhirnya kita nggak ikhlas. Merasa bangga, dipuji. Begitu dicaci kita nggak terima. Ini karena apa? Kita lupa meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ikhlas, orang memuji, kita nggak bangga, orang mencaci kita nggak kecewa. Nah ini karena ikhlas sudah ada dalam kita. Maka setiap beramal kita cek niat kita supaya lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara banyak istighfar setelah beramal, sebelum beramal pun istighfar juga. Setelah beramal ucapkan la haula wala quwata illa billah. Saya beramal karena kekuatan dari Engkau ya Allah. Dan kemudian sudah melihat ini kita sebagai umat Nabi yang ini sebenarnya amalan yang paling dahsyat ini Pak, yang bisa mendongkrak amal ibadah kita ini. Jadi kita mengajak silaturahmi, ajak saudara kita yang ada di rumah kita, anak-anak kita yang sudah balik, ajak Pak supaya sholat berjamaah. Tetangga kita datang silaturahmi, bawa cola, kopi, bawa apa kita bawakan hadiah. Kemudian kita ajak juga sholat berjamaah. Seperti itu. Mengajak pada kebaikan. Nah, maka sedang mulia, kalau kita sudah mengajak, maka nanti akan Allah golongkan sebagai khairum umat yang terbaik. Mengajak. Kalau enggak rugi. Malah asli jelas itu Pak suratnya. Kalau enggak kita mengingatkan, rugi kita. Beriman, beramal soleh saja masih rugi. Satu lagi belum apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, baru kita digolongkan orang yang beruntung. Maka orang-orang suka mengajak ini Pak. Ngajak orang taat pada Allah, nanti diistimewakan Pak di surga. Oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah SAW. Akan diberikan minum langsung Pak dari air telaga Kausar. Nah ini orang-orang suka ajak nih.
suka ingat-ingatkan nih, terutama kepada keluarga, anak istri, tetangga, semua. Umat Islam kita ajak supaya taat sama Allah. Maka nanti Rasulullah akan memberikan minum air dari telaga Kausar, di telaganya Rasulullah. Maka sekali minum, itu tidak akan haus lama-lamanya. Nah ini, kita kejar ini. Selama kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan beramal, maka kita kejar Pak, kehidupan surga nanti. Nah itu Bapak yang lebih kurang saya mohon maaf. Nah, hari ini Alhamdulillah kita akan pindah lagi ke masjid berikutnya untuk belajar tadi. Kalau Bapak mau nambah ilmunya untuk bisa mempraktekkan tadi sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, sunnah-sunnahnya semua, ya bisa latihan bareng-bareng kita. Nah kemudian Bapak, kami di sini sudah 3 hari, maka Masya Allah, ini Allah ridho Pak dengan pertemuan kita ini. Wasabiquna awalun minal muhajirin wa ansor wal jinna tabauhu bi ihsan radhiyallahu anhu. Ini janji Allah Pak. Kalau kita ikut-ikut dengan orang-orang yang dahulu awal-awal masuk Islam, itu muhajirin dan ansor, maka kita akan mendapat ridha Allah. Nah seperti ini, sholat bersama. Bapak sebagai ansor, saya muhajirin, duduk bareng-bareng di sini, nambah amalan lagi, ada muhajirin dan ansor. Ini udah ikut-ikut dahulu sahabat dulu Pak. Maka Allah ridho. Ini amalan paling tinggi Pak, mendapat ridho Allah. Nah jadi ini amalan yang langsung mendapat ridho Allah. Maka nanti kalau jemaah datang lagi, ada muhajirin datang, jangan sampai ditinggalin Pak, rugi Bapak. Sebagai ansor datang aja sih kumpul begini, mencari ridho Allah. Saya ada kesibukan di rumah nonton TV, mendingan saya di masjid ada muhajirin supaya Allah ridho. Nah, ini salah satu amalan yang mendapat ridho Allah. Dan ayat ini kata ulama tidak bisa diamalkan kalau tidak ada muhajirin dan ansor. Jadi enak Pak. Ada muhajirin datang, kesempatan nih, saya sebagai ansor, saya gabung-gabung, kumpul-kumpul, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak, lebih kurangnya apabila ada kesalahan, ada kekurangan di sini karena kami masih belajar, dan mohon dimaafkan, terutama kepada ibu-ibu yang sudah begitu perhatian dengan jemaah di sini. Mudah-mudahan semua amal baik ibu-ibu, semua fasilitas yang kami gunakan, ini menjadikan ganjaran yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga Bapak di sini diberikan taufik hidayah agar istiqomah untuk sholat berjamaah sehingga kampungnya jadi barokah. Demikian lebih kurangnya benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.